Raja atau Dua-duanya. Oh, dua-duanya langsung. Dua-duanya langsung. Coba Raja, snare, kamu di floor. Play lagi ya. Yang mendekati akan mendapatkan Yang nilai penonton. itu dia. Oke, udah siap? Taklum. Jadi fill in ya. Ganti ya lagunya Garam dan Madu. Kasar. Oke. Ayo, hitung ya. Hitung, benar-benar hitung. Kita pakai sulit nilainya nih, gimana? Dua-duanya dapat. Oke, tepuk tangan untuk keluarga Raja. Bisa dulu. Oke, siapa dulu? Dapat gak nih? Oh, dapat stick dari Bang Iqbal. Oh, tekor ya nih. Aduh, ini janjinya satu nih. Oke, dapat kaos. Buat Raja. Kebetulan Raja. That's right. Zafron. 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 Tepuk tangan buat Raja. Zafron. Semuanya itu foto ayo, semuanya itu foto. Sini, ayo kumpul. Moses, ayo Moses di depan Moses. Ya, tinggi banget tuh. Enggak, yang masih bete. Masih. Jo. Hampir mau ngebanting Simba tadi. Lihat sini ya, 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berani maju. Nanti akan ada kesempatan lainnya ya, jadi jangan kemana-mana dulu karena challenge-nya akan ada lagi. Oke? Lihat kamera aku mau jawab. Jangan kecewa pokoknya Bang ya, karena akan ada challenge lagi dan hadiahnya lebih menarik. Aku jadi takut sebenarnya. Ya, coba tadi pas saya sama Bang, saya juga shock sebenarnya tadi. Simbalku mau dibanting sama Jo, mana lu Jo? Gak apa-apa lah, itu udah pada fun mungkin ya. Nanti akan ada challenge lagi, jadi jangan kemana-mana, jangan pindah ya. Gimana Bang? Jadi kesimpulannya tadi itu games tapi mengedukasi. Jadi kenapa tadi saya ngasih materi itu? Jadi di saat kalian walaupun punya metronom atau punya guider, klik, tapi di saat kalian bisa menghafal metronom itu tanpa ada klik atau metronom, itu kalian bisa tunjukin kalau klik itu, tempo itu bisa dihafal. Gitu. Oke. Jadi nanti suatu saat kalian manggung ada trouble, jadi kalian harus menghafal tempo lagu tersebut. Betul. Gitu. Itu impactnya jadi sedikit trouble-nya hilang. Jadi kalian harus tetap fokus. Oh, temponya segini ya. Ya udah. Itu mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, pelajaran lah ya barusan gitu. Itu sangat berguna sekali sih kalau bagi saya gitu. Oke. Jadi sering banget kalau dapat trouble di panggung, ya udah kita hafalin tempo gitu. Betul. Karena sekarang apapun kita pakai sequencer, Klik. metronom, klik. Kalau ada trouble ya udah kita hafalin aja gitu. Karena show must go on ya Bang ya. Ya, itu baru jago Itu baru jago tuh. Kalian tadi yang 8 orang tuh jago. Jago. Mantap. Tepuk tangan untuk rekan-rekan tadi dong, udah berani pada maju. Oke, udah pada ketawa-ketawa ya kan, kita masuk ke yang serius-serius lagi Bang. Oke, Serius sih. Serius sudah bubar tapi lu. Masih ada tuh? Tadi masih ada. Oke Bang, Bang Iqbal Tobing, Pak Jelly dan Bu Uce. Oh, lu main orang tua lu. Kayak anak-anak SD lo ya, zaman SD. Bapak lu. Ayo coba yang masih ngalamin dulu orang tua disebut pada marah ya. Marah apa ngebalikin gitu? Lu gitu. Oh, jadi lu. Oke, Pak Jelly Tobing dan Bu Uce Anwar, living legend musician di Indonesia. Siapa yang nggak kenal dan nggak tahu ya kan?
Nah, seberapa besar impact orang tua ke dalam karir lo bermusik, Bang? Dan apakah itu menjadi beban atau itu menjadi privilege buat lo? Kalau gue pribadi sangat besar. Sangat besar Iya. impactnya. Karena peran orang tua itu besar sekali yang tadi gue bilang ya, maksudnya kita saling support. Yang pertama harus kita apresiasi adalah di keluarga adalah orang tua. Orang tua Ya nggak harus di musik, nggak harus di apa. Setiap apapun yang pertama kali ingat adalah orang tua. orang tua betul. Ibu, bapak. Gitu. Tapi kalau gue dua-duanya, ibu dan bapak. Oke. Karena peran seorang bokap Jelly Topi, nyokap juga Uca Anwar, penyanyi dulu. Jadi itu benar-benar membuat gue yang memanfaatkan positif sehingga alhamdulillah bisa menjadi seperti sekarang. Oke. Karena banyak musisi-musisi yang bapaknya terkenal atau katakanlah legend, tapi tidak memanfaatkan positif dengan atau tidak dengan kurang baik memanfaatkannya, sehingga jadi kok anaknya nggak sejago atau nggak seterkenal bapak ibunya ya gitu. Padahal itu yang harus lo syukurin di sini. Gua makanya saya benar-benar bersyukur banget sama Allah kalau papa saya nih legend, ibu saya nih legend. Jadi dipakai dengan positif gitu. Oke. Apapun dari segi pembelajaran musiknya, drumnya, kehidupannya. Jadi benar-benar saya terapin ajaran orang tua saya. Gitu. Jadi sampai sekarang kayak ya itu contoh kayak misalnya kalau ketemu yang lebih senior lagi, sapa, cium tangan kayak gitu. Kita boleh berlagu di atas panggung, songong ya boleh di atas Iya. panggung. Tapi kalau udah turun dari panggung, kita down to earth lagi. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau kalian nggak usah punya orang tua yang ternama ya, tapi kalian masih punya orang tua, pokoknya pesan saya jangan pernah untuk apa ya, selalu ingat mereka gitu, selalu kayak misalkan adik-adik di sini, karena kan diantarin ibu bapaknya, selagi mereka ada, Betul. Terima kasih juga untuk ya orang tua tolong di banget sini. untuk kalian jangan pernah ngebangkang, jangan pernah Betul. sama sekali nggak bisa diatur. Betul. Turutin orang tua kalian, karena itu nomor satu kunci menuju kesuksesan. Iya, Gitu. betul. Ini juga banyak tuh orang tua yang udah bisa rela nganterin anaknya hujan-hujanan mungkin ya. Iya. Tepuk tangan dong untuk orang tua. Terima kasih om dan tante yang udah nganterin anaknya datang. Jadi expect itu jadi kayak misalkan pantas aja nanti jadi topik gitu. Ya tapi alhamdulillah maksudnya di sini saya merasa membuktikan kalau ya tidak hanya sekedar anaknya seorang Jelly Topi gitu, tapi saya bahkan alhamdulillah papa saya sendiri juga, wah ini kamu tinggal pokoknya yang penting pertahanin ini terus jangan pernah berhenti buat latihan terus gitu. Berhenti latihan. Pesan papa saya itu. Dan ya bisa dibilang show respect lah ke orang-orang Ya yang harus itu nomor satu. Pokoknya Ya, kalian kalau jago, tapi kalau bad attitude, ya. kalian nggak akan pernah maju, nggak akan pernah sukses. Ya itu teman-teman bisa dijadikan pembelajaran dari Bang Iqbal ya. Karena attitude itu penting banget di luar atau di dalam ya. Ya. Benar banget. Ya, makanya saya salut ya sama adik-adik terutama juga yang kesini orang tuanya support itu terharu. Wah. Terima kasih udah Terima kasih. saling mencintai. Oke, sampai kita ya. Oke, Bang Iqbal nih, ini emang karirnya udah di mana-mana ya, yang bisa kita tahu. Band itu kan banyak banget Bang ya. Terus ada Triad, ada The Rock, ada Metallica, Led Zeppelin, udah keluar gua tapi. udah keluar ya? Ada Mahadewa juga. Nah, yang terakhir itu aku dan Oki nonton sama Mas Pandu di Kemang, itu ada Kiri Billy. Gimana sih saran, bukan saran sih, ya, bisa dibilang kayak gimana perasaan lu bisa sampai di saat kayak karir lo yang di sini gitu, kayak gimana sih lu Ya sebenarnya kalau Kiri Billy ya, lo bahas Kiri Billy. Iya, Kiri Billy. Kiri Billy itu adalah band di mana gue gila The Beatles. Iya. Dan yang saya tumpahkan di band saya ini di Kiri Billy. Iya. Jadi inilah bukti kalau memang kalian tuh mau cover lagu dan khususnya The Beatles, tapi tidak seperti genre-nya The Beatles, Ya. tapi juga tidak meninggalkan
musik atau benang merahnya The Beatles. Beatles. Yaitu saya tumpahin di kiri pilih ini. Oke. Lagu-lagu The Beatles kita cover lagi, dan itu bener-bener ya apa ya, gue senang aja gitu bisa sampai sekarang tuh bisa tahu Beatles gitu, karena memang itu kunci pribadi gue. Ini loh, gue tuh senang banget lagu-lagu Beatles gitu. Tapi kan dari Tria ke The Beatles itu gimana sih? Maksudnya kan Tria yang Ya sebenarnya sama, makanya justru kiri pilih ini bukan The Beatles yang kita membawakan lagu Beatles seperti Beatles, enggak. Tapi aransemennya yang kalau khususnya drum ya, aransemennya drumnya isian gue, kayak saya gitu. Iya, Tapi iya. musiknya tidak meninggalkan benang merah musiknya Beatles itu. Beatles orinya Ya, jadi ada rocknya, Oke. soundnya lebih nonjol, tapi chord gitar bassnya, vokalnya semua tetap The Beatles. Tetap The Beatles. Karena banyak sekali musisi yang bawain lagu Beatles, tapi sedikit yang bisa membawakan musik The Beatles. Oke. Gitu. Tadi awal lu bilang Memory Ghost Ya, yang cover banyak, Cover banyak. tapi sedikit sekali yang bisa membawakan musiknya The Beatles. Wah, Gitu. jadi terlalu sulit banget memang musik The Beatles. Ya. Dan lu jago ya, bisa hitungannya gimana sih lu nge-combine gitu, kayak itu kan berbeda banget ya. Terus dari Tria, emang itu hal yang sulit atau gimana? Enggak sih, sebenarnya malah justru sebenarnya genrenya ya mendekati juga basicnya rock Oh, gitu. iya. Cuman di sini perbedaannya, kalau Trian kan memang lagu sendiri, lagunya Mas Dani. Itu kalau di Kiri Billy kita memang semua lagu The Beatles. Iya. Tapi berat banget karena kita harus bener-bener gimana caranya orang yang Beatlemania tuh suka dengan aransemen kita. Nah makanya ya bocorannya adalah musik aransemen isian soundnya kita banget, gua banget gitu, Oh, Iqbal Robi banget, Ade Govida banget di gitar gitu. Tapi kalau untuk chordnya semua itu jangan dirubah, tetap The Beatles. iya. Oke, ya semoga pada seneng dengan Pada sedang, oh ya mungkin Kiri yang Billy. belum pada tahu ya bang kan, Ya. dicek langsung di YouTube ada Kiri Billy. Jadi ada Bang Iqbal, ada Govida, Band baru. band baru. Ada, ya pokoknya cek YouTube-nya, Instagram-nya gimana sih lagu-lagu The Beatles tapi Bang Iqbal yang mainin, jadi langsung cek kayak Kiri Billy. Promosi boleh bang? Boleh banget loh. Belum padahal. Iya lah. Jangan lupa ya nonton ya, gitu ya, di Instagram sama YouTube ya. Kiri Billy. Oke. Nah, karena tagline kita adalah yakin lo udah jago. Nah, cek, oke. Yakin lo udah jago. Apa penilaian lo tentang drummer jago? Mungkin ya. Bisa kan teman-teman ada yang main ngecop tapi kayak ngecopnya tuh kayak bunyi wah tuh speednya cepat, atau misalkan double pedalnya kayak AK47 ya. Nah itu udah dibilang jago atau gimana sih bang? Ya tadi gue bilang jago itu kan general ya, bisa Ya. dan multi genre, bisa rock, bisa gospel, bisa chop, bisa jazz, bisa funk, bisa dangdut, bisa pop, bisa Melayu, apapun gitu. Jadi yang penting adalah jago itu porsinya bagi saya adalah yang tadi saya sebutkan. Dimana kalian benar-benar fokus, misalkan genrenya jazz, ya udah kalian pelajarin drummer jazz siapa sih? Vinny Colaiuta, terus ada siapa lagi? Dave Weckl, terus yang legend-legendnya ya, terus kesini juga banyak. Jadi memang kalian patenin dan jangan nanggung gitu. Jangan nanggung. Nah, dan yang utamanya lagi yang tadi saya bilang, balik lagi ke lifestyle lagi. Oke. Gitu. Kalian jangan pernah untuk kalau bisa jangan begadang gitu. Lifestyle-nya ya. Terus ya yang utama lagi tadi yang saya bilang harus saling respect, apalagi sama orang tua atau senior yang lebih orang yang lebih senior gitu loh. Itu aja. Jadi apapun genre atau apapun pekerjaannya yang harus dijalani seperti itu. Totalitas latihan dan saling respect. Oke, jadi itu teman-teman udah dapet ya poin-poinnya. Jadi memang kalian mungkin anggapnya udah gue udah jago, atau misalkan Dan ingat, dan harus diingat, kalian udah jago, tapi di langit dia masih ada. Iya, masih ada yang di atas kalian. Di atas langit masih ada langit. Langit, betul. Gitu, jadi akan selalu regenerasi. Iya. Contohnya ya adik-adik di sini. Someday kalian saya yakin kalau bakalan lebih top lagi, lebih jago lagi dari saya. Saya yakin. Tepuk tangan dong.
Oke, kali aja nih ada yang. Oh ya, ini ada pengumuman untuk mobil Sigra. Ada yang belum bayar beli. Bukan. Mobilnya ngalangin ya. Orang. Sigra plat nomor L1542CAB. Nah, ini akan menjadi hadiah selanjutnya, oke? Oh enggak ya? Mau dicuci, mau dicuci. Mau dicuciin, oke. Jadi untuk teman-teman yang ada mobil Sigra L1542CAB, coba cek dulu STNK mobil Ini mobil sopo toh. untuk dipindahkan terlebih dahulu. Oh, masnya. Aduh, nanti dijadiin hadiah nih masukan lagi mas. Ayo. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya mobilnya siapa? Bukan, yang mau nanya Bang Iqbal tentang pembahasan yang tadi, silakan. 3 orang pertanyaan ya Om.